Selamat datang kembali di channel Burner Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham sektor finance Big Bank yang hari ini juga ada yang beberapa terkoreksi dalam. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir ARTO. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 1,28% sesuai dengan analisa dan prediksi karena sentimen dari luar negeri ke harga 6.995 dan transaksi sampai saat ini ada di 16,5 triliun dan asing hari ini net buy 300 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG ternyata yang perkiraan saya ISG swing low-nya di 7.100 7.050 gagal ya. Ya reject dan analisa saya juga salah dan ternyata dia turunnya lebih dalam ke area 6.900 dan membentuk candle doji atau hammer. Jadi kondisi seperti ini besok itu kemungkinan besar kalaupun koreksi tipis dan ada peluang technical rebound. Jadi untuk ISG kemungkinan besar ya seminggu ini kalaupun rebound ya akan 7.100 lah uji resistennya area ini. Ya ini hapus saja. Jadi ini juga hapus saja ya. Ini terlihat kan supportnya dan ya mentok sini. Akan diuji dia terus gagal lagi turun lagi karena minggu ini kan ada sentimen juga dari luar The Fed sentimen apakah akan bagus untuk ISG ya tergantung apakah dinaikkan suku bunganya. Jadi seperti itu untuk ISG hammer seperti ini harusnya ada potensi rebound ya tapi rebound terbatas untuk naik menutup gap di atas ini karena penurunan hari Jumat ya agak berat, tapi kalau ke 7.100 itu masih bisa berpotensi ke situ untuk ISG. Jadi kalau ditarik dari bawah juga trennya ya dia udah di ya ini dia di atas 0,382 ya. Kalau dia membuat swing low di sini sepertinya sih bagus, cuman untuk cepet naik seperti sebelumnya ini agak berat itu yang jadi masalahnya ya karena sentimen juga banyak yang kurang bagus sepertinya untuk ke depan. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Tapi tadi kalau ada yang buy on support, buy on weakness, saham-saham big cap kan udah lumayan tuh ada yang dikasih profit sekitar 1-2%. Ya udah besok kalau dia bisa rebound lagi menguat ya jaga-jaga di trailing stop atau pasang auto stop loss profit. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok kalau kondisi seperti ini ya harusnya sinyal bagus ya. Hammer ini harusnya besok tuh ada technical rebound. Kalaupun koreksi dulu open gap down tapi biasa aja di pertengahan market dia ditarik naik ya. Nutup gap menganga ini sangat mungkin untuk ISG minggu ini. Tapi disclaimer on juga ya, harus punya strategi lah cara cari profit. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,62% ke harga 8.250. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI mantul dari 8.000. Kalau ada yang spek buy antri di 8.000 sekarang udah profit tuh. Bahkan 3% dikasih profit ya. Ini low-nya hari ini ada di 7.925. Kalau antri aja di 8.000 itu udah profit kan. Jadi bagaimana kondisi seperti ini ya paling besok uji 8.400 atau uji gapnya ini ya di 8.300 8.400 itulah kenaikannya. Kalaupun naik lebih tinggi apakah mungkin ya bisa aja sampai 8.500 nih dulu ya. Gap di atas ini belum saatnya ya. Kecuali memang market jor-joran asing masuk lagi net buy ya bisa aja ya. Nggak ada yang tahu juga. Dan ini ada indikasi juga bisa nanti double bottom sini ya. Kunci BBNI itu untuk tren jangka pendeknya support 8.000 nggak boleh jebol. Jadi seperti itu. Volume juga meningkat 3 hari tapi sayang sahamnya terus turun ya. Ya semoga aja ini candle reversal dan dia mencoba rebound lagi ya. Tapi ini kan kelihatan candle reversal sebelumnya sudah dibuatnya low baru. Yang sebelumnya low-nya di 8.050, sekarang low-nya ada di 7.925. Ya hati-hati. Kalau untuk tren jangka pendek untuk trading, nih jebol 8.000 out dulu aja. Jual ya. Dia bisa mengarah ke 7.400. Itu terlalu dalam, mending out, beli di bawah. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, market di bawah 0 juga makin dalam dan garis biru yang membuat dead cross itu sudah di bawah perbatasan garis 0. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua ada BMRI yang ditutup terkoreksi 0,91% ke harga 8.100. Kalau dilihat transaksi asing
Hari ini malah net sell tapi tipis. Dan minggu kemarin itu net buy-nya di atas 1,5 triliun ya. Nih, menarik gak untuk BMRI? Harusnya menarik untuk BMRI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga mantul dari 8.000-nya ya. Dan besok itu ada peluang untuk technical rebound. Target reboundnya kalau didukung sama market, nutup gapnya ini dulu aja 8.200 itu ya. Ke situ akan diuji karena naik turunnya untuk BMRI dari support ke resisten itu 200 poin. Awalnya supportnya di 8.000 mantul ya 8.200, jaga-jaga 8.200, kalau gagal lewat turun lagi ya. Jadi kenaikannya sekitar 2,5% ya. Seperti itu aja, memang tipis-tipis, tapi kalau bisa dapat di big cap 2,5% sehari atau 2 hari itu cukup luar biasa. Jangan melihat persentase profit yang besar-besar 10, 20, 30% yang sering dipamerkan di Instagram, TikTok ataupun lainnya ya. Yang penting Bapak Ibu tuh fokus dengan hasil Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya bisa dapat seminggu 2%, 3% itu udah bagus ya. Terus tingkatkan, yang penting mana nyamannya aja. Kalau bisa dalam misalnya 2 hari bisa profit 2%, 2 hari ke depan 2%, ya udah segitu aja. Jangan melihat hasil profit kita itu dibandingkan dengan hasil profit orang lain. Kan nggak tahu teknik mereka juga, nggak tahu bagaimana strateginya. Yang penting Bapak Ibu tuh bagaimana bertumbuh uang Bapak Ibu ya. Masalah persentase itu nggak usah dilihat ya. Yang penting kalaupun bertumbuh 1%, 2% sehari, seminggu ataupun itu udah bagus. Yang penting dikembangkan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BMRI besok itu karena hari ini ditarik naik nggak ya? Karena ini tutupannya kan di harga tertinggi. Kalau ditarik naik, ya besok bisa naik lagi dikit ke 8.200. Tapi hati-hati, bisa aja ada distribusi lagi ya. Karena market lagi kurang bagus. Jadi seperti itu. Jadi untuk cari profit ya jangan tinggi-tinggi dulu. Maksimal 5% kalau dapat di big cap. Atau 2,5% pun kalau sudah nyentuh resisten perkiraannya gagal lewat, ya udah. Profit taking aja 2,5% itu bagus daripada di hot terus turun lagi kan, nunggu lagi rugi waktu lagi ya. Nggak masalah kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang. Kalau time frame-nya memang jangka pendek untuk trading cepat, harusnya 2,5% itu bisa direalisasikan aja. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 4.340. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI tadi open gap down langsung ditarik naik ya. Ini kalau Bapak Ibu ada antri BBRI di harga penutupan kemarin, pas dibawa turun itu ya biasanya dapat dan udah bisa profit lumayan kan. Dan kondisi seperti ini ya ada peluang untuk nutup gap lah BBRI ya besok. Potensi ada technical rebound tapi rebound terbatas. Jadi kalaupun naik BBRI ya mungkin 2%-an aja. Coba dihitung ya. Perkiraan saya sih kalau rebound 2%-an ya. Ya itulah 1,8 sampai 2% aja kenaikannya. Jadi kepentok lagi dia di 4.400, 4.500 tuh potensi besar kepentok BBRI. Karena BBRI ini kelihatannya ini lagi konsolidasi ya. Nih di area ini. Dan ya ini resisten kuncinya 4.550 dan support kuncinya 4.250. Jebol ini lanjut downtrend. Hati-hati tuh. Targetnya bahkan bisa ke 4.000. Dari 4.300 tuh ke 4.000 tuh lumayan kan, sekitar 7%-an. Kalau niatnya trading jangka pendek ya jual dulu. Kalau niatnya trading jangka menengah sampai akhir tahun ya nggak masalah di hot. Jangka panjang pun nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 7.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell 226 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBRI hari ini teknikal rebound biasa dengan kondisi seperti ini, volume juga meningkat. Kalau saya lihat ya masih konsolidasi juga trendsnya ini 7.200 sampai 7.600. Ini di area ini ya. Kalaupun yang Bapak Ibu mau trading cepat ya cut loss kalau BBCA turun dari 7.200 karena EMA 20-nya juga sudah melengkung ke bawah dan juga terlihat BBCA terus membuat high yang lebih rendah nih ya, turun terus. Itu hati-hati tuh.
Kalau sampai jebol ini potensi ke 6.900 ya, nutup gapnya nih. Lumayan tuh dari 7.200 ke 6.900 sekitar 4%, 5% ya, memang seperti itu. Naik turunnya BBCA tuh nggak bisa tinggi. Jadi seperti itu ya untuk BBCA. Apakah bisa spec buy di harga sekarang ya? Kalau berminat ya bisa-bisa aja. Tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang ditutup kembali terkoreksi dalam 5,76% ke harga 1.470. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN akhirnya jebol juga 1.600, 1.550 dan ya ini kalau saya lihat kalau nggak ada candle reversal minggu ini lanjut turun bisa ke 1.300. Jadi minggu ini dia harus ada candle reversal. Candle reversal itu seperti apa? Ya hijau. Dan kalau bisa tutup minggu ini ya hari Jumat di atas 1.560. Kalau terus turun ya siap-siap ke 1.300. Kalau dilihat candle bulanannya juga ternyata jebol ya. Dia konsol di atas jebol ya. Harusnya bulan ini dia bisa tutup di atas 1.600. Harus membuat rejection, harus membuat ekor, dan ekornya juga semenjak 6 bulan yang lalu di 1.470 itu sudah ditembus. Jadi sangat hati-hati untuk BBTN untuk tren jangka pendek. Tapi kalau untuk tren jangka panjang nih, jangka menengah ya masih aman lah ya. Cuman kan rugi waktu nunggunya. Nah ini jadi seperti itu ya, bulan ini BBTN itu harus membuat ekor kalau mau bagus ya. Tutupannya di atas 1.600. Itu untuk candle bulanannya. Kalau untuk candle mingguannya ya masih turun ya. Kalau candle harian, nah hariannya juga ini malah ada pola descending triangle ya, dan jebol nih. Ini udah valid downtrend, gagal nih. Kecuali dia membuat candle reversal. Minggu ini balik ke atas 1.560. Jadi seperti itu. Untuk BBTN MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya downtrend lah untuk BBTN. Kalau nggak bisa kembali ke atas 1.560 minggu ini. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.410 terkoreksi 3,6%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal nggak valid lagi, false breakout dan jebol juga 2.500. Ya dia akan ke arah 2.300 ya, itu malah menarik karena dia sudah membentuk high yang lebih tinggi. Ini memang reject tapi dia membentuk high yang lebih tinggi. Kalaupun besok lanjut koreksi ke 2.350 ke 2.300 itu menarik untuk spec buy. Risknya juga kecil kan. Tinggal cut loss di bawah 2.300, 2250, 2240 paling 3%, 4%. Kalau beli di harga sekarang ya mentok 5% cut lossnya. Kalau tertarik, tapi lebih baik nawar dulu besok ya, siapa tahu dikasih lebih murah kalau minat beli BDMN. Dan ini disclaimer on, jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang ditutup juga hari ini koreksi juga tapi membentuk candle hammer atau doji. Ini dia retest trend downtrendnya atau pola Pauline Wedge atau pattern flag ya, bukan pola Pauline Wedge-nya. Ya harusnya langsung rebound, jangan turun lagi dari 8.158.200. Kalau dia membuat candle merah besok ya udah berarti lanjut turun, gagal candle reversal doji atau hammernya ini ya, doji lah nih. Nah jadi ada gap juga ya, ada peluang lah dia besok mencoba naik ya, mungkin 3-4% bisa naik tuh kalau market mendukung. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini juga kalau ditarik tren dari bawah masih uptrend kan. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga masih tinggi. Jadi ada peluang lah untuk Arto coba rebound, tapi rebound terbatas, sinyalnya juga masih belum bagus ya. Ya mentok kalaupun rebound dia bisa jadi konsolidasi nih. Range-nya 9.250, supportnya itu sekitaran 8.200-nya. Di area ini dia bergerak. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.